فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau isi kandungan Al-Quran adalah yang terbesar adalah Allah mengenalkan dirinya kepadamu, Allah memperkenalkan dirinya kepadamu agar engkau kenal kepada Dia, kenal kepada penciptamu, kenal kepada orang yang zat yang memberikan rezeki kepadamu, kenal kepada zat yang menghidupkanmu dan menyehatkanmu, zat yang memberikan kepadamu istri, zat yang memberikan kepadamu anak dan bini, zat yang memberikan kepadamu harta-harta. Setelah engkau kenal, so what? Ada apa setelah itu? Kenal, sudah? Berhenti sampai kenal? Apakah itu yang Allah inginkan, wahai orang-orang yang berakal? Cukup sekedar kenal, oh itu dia Allah, oh itu dia sifat-sifatnya, oh itu dia nama-namanya, oh itu yang dia lakukan kepada. Berhenti sampai di situ. Sudah, sekedar kenal dan selesai. Semua orang yang berakal pasti mengatakan tak mungkin. Hanya sampai kepada titik kenal. Pasti ada maksud di balik kenal. Engkau saja kenal kepada presiden, lihat apa yang kau lakukan. Engkau saja kenal kepada Pak Gubernur, lihat apa perilakumu kepada Pak Gubernur. Engkau saja kenal kepada Pak Camat, bagaimana engkau mendekat kepada Camat. Ya atau tidak? Sekarang engkau dikenalkan kepadamu Allah, tak mau mendekat kepada Allah, ya Bahlul. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu agar engkau mendekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Tujuan mengenal Allah agar engkau bergerak mendekat. Ketika Anda disuruh Allah salat, itu untuk mendekat. Allah berfirman di akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkan dirimu kepadanya. Maka salat adalah ajang mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar ajang lunasi kewajiban. Wahai orang-orang tak mengerti apa itu salat. Salat bagimu hanya ajang menjalankan kewajiban, bukan ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Wajar kalau engkau tak dekat-dekat juga dengan Allah walau rajin salat. Kenapa? Salat bagimu hanya tugas dan kewajiban. Kalau bukan hukumnya wajib, kau tak akan salat. Karena takut dosa, maka engkau salat. Oleh karena itu engkau bahagia ketika hujan datang. Bahagia tak bisa ke rumah Allah. Ini sifat hamba Allah. Ini orang yang kenal kepada Allah. Kenal apa? Ada rasa bahagia hujan turun. Bahagiamu bermasalah karena engkau bahagia di saat engkau tak bisa mendekat kepada Allah. Bahagia apa ini? Bukankah itu perangai kita yang tidak mengerti siapa Rabb kita dan apa itu salat?
katakan kamu kenal kepada Allah kalau engkau bahagia tak sujud di hadapan Allah. Jangan katakan kau kenal kepada Allah kalau engkau bahagia menghindar dari rumah Allah. Ini buah daripada sholat melunaskan kewajiban, bukan untuk mendekatkan diri. Padahal sholat wasjud waqtarib, mendekatlah, 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 pakai ruku dan sujud, mendekatlah, 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 pakai baca Al-Quran, mendekatlah, 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 pakai puasa, mendekatlah, 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 pakai infak dan sedekah. Itu dia seluruh kewajiban. Ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu dia ajang perlombaan menjadi orang-orang saleh. Itu dia ajang mereka adalah orang yang berlomba-lomba, berlomba-lomba, berlomba-lomba. Mereka adalah orang yang saling mengalahkan, saling mengalahkan, saling mengalahkan. Kenapa mereka berlomba? Mereka ingin sangat dekat dengan Rabb-Nya. Mereka ingin mendapatkan tempat terbaik di sisi Rabb-Nya. Maka tiga bahagian Al-Quran tadi adalah Allah yang kita harus mendekat kepada Allah. Kisah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan orang-orang yang menjauhkan dirinya kepada Allah. Hukum adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dia. Namun kita tak paham. Kita tak mengerti, sehingga agama bagi kita hanya ungkapan kata, bukan perjalanan hati menuju Allah Ta'ala. Seluruh orang-orang yang mengerti tazkiyatun nufus mengatakan manusia berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah pakai hati, bukan pakai badan. Maka hal yang aneh, kalau engkau datang kepada Allah 5 kali dan sehari dan semalam dan kau tak mau mendekat kepada Allah dengan hatimu, itu hal yang aneh bin ajaib. Di saat Allah menyuruh engkau semakin dekat dan mendekat dan mendekat, engkau tak mau mendekat walau engkau sholat. Wajar kalau setelah sholat sampai di luar masjid ghibah. Kenapa? Engkau tak mau mendekat. Itu hanya menjalankan kewajiban. Setelah selesai menjalankan kewajiban, menjauh lagi dengan ghibah. Menjauh lagi dengan melihat hal-hal yang tak diizinkan syariat. Menjauh lagi dengan kata-kata yang tidak Anda kendalikan dan tidak engkau kendalikan, sehingga menyakiti sana, menyakiti sini. Maksiat itu namanya menjauh dan menjauh dari Allah. Taat itu namanya mendekat, mendekat, mendekat kepada Allah. Ada apa dengan dirimu yang mengatakan engkau ingin dekat kepada Allah, lalu perbuatan harianmu menjauh dari Allah dengan maksiat yang kau lakukan? Itukah namanya orang yang mendekat? Ayo introspeksi diri lagi, apa itu makna dekat? Aku tak faham kalau dekat seperti yang engkau lakukan.
Di dunia kita mendekat kepada Allah pakai hati. Di saat kita melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah ridhoi, lakukan dengan hati yang ingin mendekat kepada Allah. Maka kita ingin mendekat kepada Allah pakai sholat. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai zakat. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai sedekah. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai pengajian. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai membaca Al-Quran. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai belajar tahsin. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Dan semua sarana itu, sarana ketaatan adalah jalan yang kita tempuh agar semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran. Kalau Anda berbuat maksiat, yang Anda lakukan adalah menjauh dari Allah. Jangan salahkan, kemudian di akhirat Allah jauhkan benaran. Sebagaimana orang yang rajin mendekat kepada Allah di dunia, Allah dekatkan benaran. Di dunia didekatkan pakai hati, di akhirat Allah dekatkan jasmani. Di dunia dia menjauh dari Allah dengan hati, di akhirat Allah jauhkan dia dengan jasmani. Oleh karena itu neraka ke atas ke arah Allah, surga ke atas. Oleh karena itu surga ke atas ke arah Allah semakin dekat, dan neraka ke bawah menjauh dari Allah semakin jauh. Semakin baik engkau mendekatkan dirimu kepada Allah dengan hatimu di dunia, semakin bagus tempatmu nanti di surga, semakin tinggi tempatmu di surga. Arti semakin tinggi tempatmu di surga, semakin dekat engkau dengan Rabbmu, kan Rabbmu ada di atas. Mintalah kepada Allah surga Firdaus dan kejar surga Firdaus itu, karena dia surga tertinggi, atapnya adalah arsy ilahi. Atapnya adalah arsy Allah. Allah di atas arsy itu. Oleh karena itu orang yang mengatakan arsy tak ada, dia harus mengatakan surga Firdaus tak ada. Karena Nabi mengatakan surga Firdaus atapnya adalah arsy. Silahkan berani ucapkan bahwa arsy tak ada, atap surga Firdaus itu tak ada. Itu hanya arah hati, bukan tempat, bukan makhluk. Sementara Allah mengatakan Al-Azim, yang sangat agung. Allah mengatakan ada di akhirat ada 8 orang malaikat-malaikat besar memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang meminggul arsy Allah pada hari itu 8 orang malaikat. Kalau itu arah tempat, apa yang dipinggul oleh malaikat, apa yang dibopong oleh malaikat-malaikat besar itu? Wahai ahli bid'ah, bid'ahmu keterlaluan. Apa yang dibopong oleh malaikat yang Allah menyebutnya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy, yang Nabi mengatakan ma baina syahmati udhunai ila atiqihi masirata 700 sanah, jarak tempuh antara lemak telinganya sampai bahunya 700 tahun perjalanan. Betapa besarnya dia, betapa kuatnya dia. Malaikat-malaikat itu ditugaskan untuk memikul arsy. Jumlah mereka pada hari kiamat 8 orang. Maka engkau di dunia mendekatkan dirimu kepada Allah dengan hatimu, namun di akhirat Allah dekatkan engkau kepadanya dengan jasadmu. Oleh karena itu kenapa Rasul menyuruh kita untuk mengejar surga Firdaus? Karena itu surga yang paling dekat dengan Allah, karena dia surga paling tinggi.
Dan tak mungkin sampai kepada surga paling tinggi kalau budi pekerti kita begini, kalau kelakuan kita begini. Bagaimana akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah di surga Firdaus dengan badan kita, kalau kita di dunia tak mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan hati kita? Apa yang kita lakukan? Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Di dalam sholat yang harusnya mendekat tetap menjauh dengan ingat pasar, ingat film, ingat hitungan-hitungan tadi di pasar berapa, ingat kejadian-kejadian tadi, ketawa-ketawa, ingatnya dalam sholat, sehingga di mana jasadmu, di mana sholatmu tak jelas. Beda dengan orang-orang yang menjadikan sholatnya ajang mendekatkan diri. Benar-benar dia ingin mendekat kepada Allah. Dia pelihara gerakan, dia pelihara bacaan, dia pelihara tumakninah, dia pelihara hatinya supaya tak lari dari sholat. Badannya menghadap Allah, hatinya menghadap lebih daripada itu. Bukan badan menghadap, hati menjauh. Wahai orang-orang yang tak faham agamanya,